Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mbak dan Mas, hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini Bu Retno videonya akan membahas mata kuliah komunikasi bisnis, khususnya yang berhubungan dengan komunikasi kepenyeliaan, gitu ya. Nah, untuk pengertian komunikasi kepenyeliaan sendiri, yaitu untuk supervisor atau dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut penyelia atau manajer gitu ya. Nah, dia biasanya berwenang untuk memberikan arahan atau perintah kepada bawahannya gitu ya. Nah, namanya komunikasi ini adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami dengan mudah. Nah, untuk ketika komunikasi kepenyeliaan ini adalah komunikasi dari penyelia atau supervisor kepada bawahannya gitu ya, sehubungan dengan apa yang menjadi maksud dari supervisor itu. Nah, tentu di sini supervisor juga harus bertanggung jawab dalam memastikan semua pekerjaan dilaksanakan oleh bawahannya ini dengan baik gitu ya. Nah, di sini tentu ada beberapa yang harus digarisbawahi gitu ya. Nanti akan disampaikan Bu Retno dengan lebih lanjut. Nah, untuk fungsi komunikasi kepenyeliaan itu ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi perintah gitu ya. Nah, otomatis karena kita ada tujuan tertentu, berarti kita memerintahkan sesuatu. Nah, yang kedua adalah fungsi relasional. Jadi diharapkan ketika kita memberikan perintah ini relasi kita atau hubungan kita dengan bawahan, dengan yang kita berikan perintah itu juga tetap terjaga baik sebagaimana mestinya ya. Jadi terjaga baik sebagaimana mestinya ini tentunya ada kaidah dan poin-poin tertentu gitu ya. Kalau terlalu baik seperti kepada teman gitu juga tidak bagus ya gitu. Cuman di sini hubungan relasi yang baik tanpa yang kita berikan perintah itu atau instruksi itu merasa tidak dihargai gitu. Jadi kita juga harus menggunakan bahasa yang baik. Dan yang ketiga adalah fungsi manajemen. Karena yang namanya penyelia ini adalah manajer, supervisor. Jadi dia memang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola atau memanajemen segala sesuatu yang diberikan tanggung jawab kepada dirinya. Nah, pentingnya komunikasi face to face di sini komunikasi tatap muka dapat dilakukan dengan cara memberikan pengarahan, memberikan instruksi secara langsung gitu ya. Nah, untuk di sini contohnya promosi, tapi karena tadi kita komunikasi kepenyeliaan gitu ya, tentunya komunikasi atasan ke bawahan. Nah, biasanya ketika kita komunikasi secara langsung ini akan melihat secara langsung ekspresi dari yang kita berikan arahan atau perintah, sehingga gimana hubungan kita dengan yang kita berikan perintah, apakah baik atau yang kita berikan perintah itu merasa terintimidasi dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika kita komunikasi face to face itu dari gestur, mimik wajah itu kan juga akan kelihatan gitu ya. Nah, untuk prinsip komunikasi tatap muka di situ ya, di sini ada beberapa prinsip komunikasi tatap muka yang perlu dipelajari gitu ya. Nah, tentang kita apa yang akan kita sampaikan gitu ya, terus poin-poin apa yang tidak kita bahas dengan memperhatikan 3 fungsi tadi ya. Kita fungsi perintahnya jalan, relasional tetap baik, tapi tujuan kita juga bisa tercapai dengan baik gitu ya. Nah, kesalahan komunikasi yang ketika diskusi atau percakapan dalam perusahaan yang bisa kita hindari diantaranya yaitu kita tidak mengecek ulang pekerjaan, menyampaikan berita buruk hanya lewat email gitu ya. Jadi untuk komunikasi dua arah ini kurang bisa terlaksana gitu. Kalau lewat email kan hanya satu arah ya gitu. Nah, tidak melakukan persiapan dengan baik, terus bereaksi bukan menanggapi seperti itu. Nah, sehubungan dengan apa ini ya
sehubungan dengan tidak mengecek ulang pekerjaan ini sebenarnya berhubungan dengan teori X dan Y. Nah, akan berbeda apabila karyawan kita itu merupakan tipe dari perusahaan atau tipe dari karyawan yang mengarah kepada teori Y, gitu ya. Nah, untuk penjelasan tentang komunikasi kepenyeliaan dari Bu Retno cukup sekian, tapi di sini Bu Retno ingin memberikan tugas gitu ya. Jadi tugasnya itu apa Bu? Tugasnya adalah berhubungan dengan tadi Bu Retno di dalam video menyampaikan bahwa kita butuh mengecek ulang pekerjaan terutama apabila bawahan kita adalah tipe X gitu. Nah, gaya kepemimpinan itu ada yang berhubungan dengan teori X dan Y. Nah, bisa soal yang pertama adalah silakan jelaskan bagaimana gaya kepemimpinan menurut teori X dan Y. Terus apa hubungannya dengan komunikasi kepenyalian yang kita pelajari saat ini. Jadi ada 2 poin ya, nomor 1. Terus yang nomor 2, teori kebutuhan manusia itu ada beberapa tingkat, 5 jenis diantaranya dari kebutuhan Maslow ya. Nah, ada 5 tingkat gitu berbentuk piramid. Nah, itu apa? Silahkan jelaskan kebutuhan itu sendiri. Dan yang poin kedua, pertanyaannya juga sama. Silahkan jelaskan hubungan antara kebutuhan manusia itu dengan komunikasi kepenyeliaan gitu. Nah, hubungannya apa? Itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Seperti biasa untuk tugas paralel biasanya Bu Retno pengumpulannya paling lambat Rabu jam 9 malam. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.